Yang seperti inilah yang membuat orang-orang tidak suka kebanyakan kepada Kang Deddy. Karena Kang Deddy tidak main-main dan dia menindak secara tegas. Barang siapapun, kepala daerah, kepala desa yang coba-coba melakukan curang untuk menghabisi uang rakyat ataupun uang negara, maka dia siap-siap ditindak dan dijebloskan ke tahanan. Seperti yang ada di dalam video ini, seorang perempuan kepala desa yang mencoba melakukan korupsi dan bahkan dia sudah menjual daripada aset desa itu seperti BUMDes, yaitu badan usaha milik desa. Ini dia melakukan artinya perkorupsian, bahkan menjualnya sekitar 500 sampai 600 juta. Jadi hal-hal yang seperti ini yang membuat daripada Kang Deddy itu murka. Makanya setiap orang yang melanggar ataupun yang melakukan tindak pidana, yaitu bagi mereka dari pemerintah ataupun pejabat daerah, Kang Deddy akan melakukan segera tindakan yang benar-benar dilakukan untuk supaya mereka ditahan dan dijebloskan ke penjara. Seperti kepala desa ini sudah ditangkap dan dipakaikan baju oranye dan tinggal proses daripada hukumnya. Jadi selama ini ya begini yang mereka inginkan, yang sesuka-sukanya di daerah itu. Ya pokoknya mereka itu bisa suka-suka begitulah melakukan apa saja seolah-olah itu milik dia. Apalagi dia seorang pemimpin di daerah itu, katakanlah dia kepala desa ataupun bupati ataupun wali kota dan lain sebagainya, itu dia merasa bahwa daripada keuangan ataupun harta-harta desa, harta-harta daerah yang ada di pimpinnya itu adalah milik dia sendiri. Jadi seolah-olah mereka itu suka-suka, mau dipakai, mau dijual, mau diapain, mereka suka-suka. Inilah yang tidak suka dengan Kang Deddy. Artinya kekuasaan daripada seorang pemimpin itu jangan kebablasan begitu. Jadi misalnya ada di situ keuangan-keuangan yang ada dipimpin daripada kepala-kepala daerah tersebut itu, gunakanlah dan manfaatkanlah untuk kesejahteraan masyarakat, jangan untuk pribadi begitu. Jadi kebanyakan selama ini kan dipakai berpoya-poya untuk pribadi begitu, dipakai untuk misalnya kantong sendiri begitu, bukannya dimanfaatkan untuk masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat itu supaya sejahtera di daerah itu, bukan seperti itu pola pikir mereka. Jadi mereka itu mentang-mentang orang itu memimpin di daerah itu, mereka itu menganggap bahwa itu adalah milik dia. Ini yang tidak disukai Kang Deddy dari dulu. Makanya dia benar-benar dan komitmen akan membasmi dan memberantas siapa saja orang-orangnya yang memimpin di daerah Jawa Barat ini. Awas, hati-hati, pasti mereka akan ditangkap. Itu yang betul-betul ketegasan yang ada daripada kepemimpinan Kang Deddy ini. Jadi selama ini orang mengatakan bahwa Kang Deddy ini artinya hanya menyusahkan orang begitu. Bukan menyusahkan orang, bukan menyusahkan masyarakat dia menyusahkan penjahat begitu. Ya memang penjahat itu harus disusahkan. Selama ini orang itu sudah enak-enak begitu ya, memakan uang itu ya, memakai uang-uang yang tidak haknya begitu, seharusnya itu untuk masyarakat, tapi mereka poya-poyakan tak kemana-mana. Seperti ini videonya teman-teman. Kenapa mundur? Mundur. Tahan. Buka des. Halo. Enggak, udah halo. Bu, mau saya hukum bu. Lain ya. Mau hukum apa bu? Siapa? Udah. 14 miliar cuma kecil. Siap kades, tidak boleh ada uang tunai di laci desa. Kalau Pak Ketua DPRD tidak mendukung, besok SP1-nya keluar.
Luar biasa, Kang Deddy kembali membuat gebrakan besar yang tentu tidak semua pemimpin akan bisa bertindak seperti Kang Deddy. Dalam pidato terbaru Kang Deddy kemarin, Kang Deddy telah menyampaikan demi rakyat, Kang Deddy akan menggelontorkan dana sebanyak 14 miliar di setiap desa. 14 miliar kalau nggak salah sudah saya hitung. Kekudu mikiran 14 miliar jangan provinsi mah kecil. Tidak akan membebani desa. Dana tersebut akan ditujukan agar perekonomian dapat berputar di seluruh desa dan seluruh rakyat dapat menikmatinya dan dapat sejahtera. Maka duit ini akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat, mampu membangun ekonomi desa yang kuat, ekonomi rakyat yang kuat, dengan satu catatan, satu saja catatannya, ketuanya dan pengurusnya harus jujur. Dan Kang Deddy telah membuat kebijakan yang akan dapat membuat para tikus-tikus gigit jari, karena celah untuk korupsi saat ini akan ditutup rapat oleh Kang Deddy. Agar seluruh transaksi tidak ada transaksi tunai, semuanya transaksi digital. Karena uang tunai itu godaannya banyak. Ada uang tunai di laci, istri pengen beli kalung, tergoda. Ada uang tunai di laci, malah mau pergi ke Bandung, bekal buat malam di Bandung, tergoda. Pokoknya uang tunai itu banyak menggoda. Persis ketika perempuan cantik roknya ditaikin ke atas, itu menggoda. Tidak boleh ada uang tunai di laci desa, tidak boleh ada uang tunai di laci koperasi. Seluruh transaksinya digital, mudah dikontrol dan mudah sekali mengendalikannya. Dan jika Ketua DPRD tidak mendukung kebijakan Kang Deddy ini, maka Kang Deddy dengan tegas tidak akan segan-segan untuk memberikan surat peringatan dan meminta DPP untuk memberhentikannya. Karena kalau Pak Ketua DPRD tidak mendukung, besok SP1-nya keluar dari DPP. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak lagi poin penting yang disampaikan oleh Kang Deddy. Baik, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Kang Deddy. Hari Lagi dan lagi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bikin tiara para koruptor. Sampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat yang tinggi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas tindakannya melakukan penahanan dan mentersangkakan Direktur Utama PT Sritek dan salah satu mantan pejabat BJB yang sudah resign atas kasus dugaan penyimpangan kredit, yaitu menyampaikan kredit ke Bank Jabar, mudah-mudahan tidak salah, kalau salah dikoreksi, sekitar 600 miliar rupiah tanpa agunan yang memadai. Dan ini langkah taktis, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui RUPS-nya sudah melakukan koreksi dan perubahan secara total sehingga peristiwa ini tidak akan mempengaruhi kinerja BJB. Saya ucapkan terima kasih. Keren pisan lah Bapak Aing. Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada. Nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Kenapa? Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat. Enggak. Saya ulangi perintah saya, tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana, sedikit-sedikit pidana. Orang rasa tepuk tangan, ini bukan kampanye, ini tenanan. akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses.